Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Momon di sini dalam kisah misteri dan pengalaman nyata di channel Kembang Setamat. Terlebih dahulu ucapkan hai untuk para penghuni dunia gaib dimanapun kalian berada. Kisah kali ini datang dari penulis Rara, atau kalian bisa kunjungi langsung Facebooknya dan jangan lupa follow juga akun penulis ya. Tapi sebelum kita masuk ke cerita, berikan dulu jempol kalian dengan cara like, komen, dan subscribe untuk menambah daya magis pada channel ini. Kisah kali ini datang dengan judul Sosok Wanita Berambut Pirang. Tanpa harus berlama-lama lagi, mari kita tebar misteri. Kisah ini dialami oleh seorang ibu bernama Mita yang sedang menemani anaknya yang dirawat di sebuah rumah sakit. Kala itu, anaknya dirawat di sebuah ruangan perawatan bersama anak-anak lain seusianya. Pada saat malam hari, Mita terbangun karena mendengar suara orang yang seperti sedang berbicara. Dalam keadaan masih mengantuk, dia melihat ada satu sosok yang berdiri membelakanginya, sedang berbicara dengan satu pasien anak-anak yang tempatnya tidak jauh dari tempat anaknya tidur. Siapa yang berbicara dengan anak itu ya? Padahal anak itu sedang sakit parah, sedangkan ibunya sedang tidur di bawah tempat tidurnya. Mita sangat penasaran. Dia mencoba mendekati sosok itu, yang ternyata berwajah bule dan berambut pirang. Tapi anehnya, setelah didekati, sosok itu malah pergi menjauh keluar dari ruang perawatan. Mita pun lalu melihat ke arah anak itu, yang tadi sedang diajak bicara dengan sosok berambut pirang itu. Anak itu sedang terengah-engah dengan selang oksigen di hidungnya. Mita baru ingat, anak itu sakit parah, lebih parah dari anaknya, karena sempat mengalami pendarahan dan muntah-muntah. Sedangkan di bawah anak itu, sang ibu terlihat tidur meringkuk. Mita sangat heran, ibu dan anak itu terlihat sedang tidur nyenyak. Padahal jelas tadi dia melihat sosok wanita berambut pirang itu sedang bicara dengan nada lirih pada anaknya. Anakku, aku harus menjaga anakku. Mita kembali ke tempat anaknya dirawat. Dia sangat takut, bulu kuduknya merinding dan badannya gemetaran. Ya Tuhan, siapa perempuan berambut pirang dan berwajah bule itu? Dia perawat di sini, apa keluarga dari pasien itu ya? Selama Mita menunggui anaknya di rumah sakit, dia tidak pernah melihat sosok itu. Dia sangat penasaran dan tidak sabar untuk menunggu besok pagi untuk bertanya pada perawat lain di rumah sakit ini. Mita pun kembali melanjutkan tidur. Tak lama kemudian tiba-tiba dia terbangun ketika mendengar suara tangisan pilu yang meraung-raung. Anakku, anakku, bangun nak. Mita melihat anak yang semalam dia lihat berbicara dengan sosok perawat itu sudah lemas di pelukan ibunya. Sedangkan dua orang perawat terlihat sedang melepaskan jarum infus dan selang oksigen. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mita baru sadar kalau anak yang sakit parah itu ternyata sudah meninggal. Padahal semalam dia lihat anak itu masih berbicara dengan sosok wanita berambut pirang tersebut. Mita sangat sedih, tak terasa air matanya ikut keluar. Dia langsung memeluk anaknya dan berusaha menenangkan anaknya yang ketakutan melihat pasien yang tak jauh dari tempatnya dirawat telah meninggal. Sayang, ayo kita doakan anak itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kamu juga cepat sembuh dan keluar dari rumah sakit ini. Iya Bu, tapi aku takut Bu. Mita merasa khawatir dengan keadaan anaknya yang ketakutan. Dia pun memutuskan untuk pindah ruang perawatan. 2 hari kemudian, anaknya telah sembuh dan diperbolehkan untuk pulang. Mita sangat senang dan bersyukur, tapi masih ada rasa penasaran di hatinya, mengingat kejadian di ruang perawatan anaknya yang lama. Maaf Sus, apakah di sini ada perawat berambut pirang dan berwajah bule? Tidak ada Bu, memangnya Ibu lihat di mana? Perawat yang sedang mengurus administrasi pembayaran perawatan anaknya itu melihatnya dengan sangat heran. Apa ada keluarga pasien yang meninggal 2 hari yang lalu yang berambut pirang Sus? Setahu saya tidak ada Bu. Para perawat yang berada di ruang administrasi itu sangat heran dan mereka juga menjadi sangat takut. Apalagi dulunya rumah sakit ini adalah sebuah rumah sakit bekas Belanda dan dulu ada seorang pasien yang berambut pirang dan berwajah bule yang meninggal di rumah sakit ini. Dan konon kabarnya arwahnya masih ada di rumah sakit ini sampai sekarang. Sosok wanita berwajah bule itu selalu menampakkan diri bila ada pasien yang akan meninggal dan berusaha menghibur pasien-pasien yang akan mendekati ajalnya. Sebenarnya masih banyak lagi cerita miring tentang rumah sakit itu, dan mungkin saja kisah serupa juga dimiliki oleh rumah sakit lain, terutama rumah sakit yang sudah berusia tua.
Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Tunggu kisah mistis dan pengalaman nyata berikutnya. Semoga kisah ini bermanfaat untuk temani harimu bersanding hidup dengan makhluk-makhluk dari dunia lain. Teruslah menebar misteri dan salam kembang setaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.